Oke, baik. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Alila Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ada kedatangan tamu spesial nih. Siap. Kita mungkin ada berbincang-bincang sedikit tentang mulai dari proses hingga sekarang ya. Proses muscap musyawarah cabang nih, hingga sekarang. Sebelum kita lanjut mungkin ada perkenalan dulu biar teman-teman di rumah juga bisa kenal dekat dengan beliau. Jadi ketika ada waktu, ada kesempatan bisa silaturahmi seperti itu kan. Siap. Ya, silakan, mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk perkenalkan diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Hotmar Jansah. Saya masih berumur 22 tahun, kelahiran Sumatera Utara, dan setibanya di Batam itu tahun 2017, dan di situ saya mulai berproses. Mungkin kalau secara mengenal IMM itu sebenarnya sudah cukup lama, karena saya sudah berproses juga Bang di PM sebelumnya kan, di tahun 2015 hingga tamat SMA lah. Karena dulu di sana juga kan kita basisnya Muhammadiyah, maka kita tidak asing lagi dengan organisasi-organisasi ortomnya. Mungkin ketika saya di Batam itu langsung singgah di kediaman Muhammadiyah itu sendiri, itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu yang dulu itu kan masih Bang Rian yang ketuanya, mungkin abang sendiri tahu. Rian Arif Adiatma kan. Jadi saya tinggal di sana, lalu berproses lah menjadi anggota hingga sekarang hampir 4 tahun lamanya, 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun ternyata. Baru menjadi ketua. Ternyata cukup lama proses untuk menjadi ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin sedikit itu profil mengenai diri saya dan langkah ibarat story organisasi saya dalam berkarir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya kembalikan ke Bang Hasan dulu. Oke, ya baik. Itulah tadi perkenalkan Bang Hotma. Dia sudah memperkenalkan dirinya. Kemudian mungkin kita masuk ke to the point aja ya. Jadi kita mempersingkat waktu. Siap. Kemarin kita dengar bahwa pelantikan Iya, pengurus baru pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Batam. Sebelum pelantikan kan ada butuh proses nih, proses siap. muscap ya, musyawarah dulu, kemudian baru pelantikan. Kira-kira prosesnya itu seperti apa, proses untuk menuju ke pelantikan? Sebenarnya baik, jika kita kembali ke masa proses muscap itu memang satu, ketika itu kan kita memang tidak ada yang menjadi ketua panitia kan, karena memang periode selanjutnya kita tidak bilang kan, ibaratnya tidak hebat tapi luar biasa hebatnya, tapi karena tidak ada orang yang mau untuk mengketuai panitia saat itu muscap. Jadi saya inisiatif untuk mengambil ini, karena saya pun sebagai calon, jadi ibarat agar menambah semangat untuk menjadi ketua lah kan. Jadi saya mulai menyiapkan proposal segala macamnya hingga pendanaan lah, hingga terlaksana acara itu. Dan saat itu juga terlaksana di tanggal 28 ini Agustus, berarti 16 ya. Saya sedikit lupa. Tanggal 16 Juli saat itu berproses di SMK Muhammadiyah. Kita mengadakan pelantikan, dan disitulah kita mengadu suara, adu argumen dengan saingan saya saat itu, Bang Hasan Noprijal, ketua PK IMM Ibnu Sina, cabang ketua komisariatnya. Dan disitu kita mulai berproses ya, bagaimana berpolitik mini lah sebelumnya kita bilang, karena kita tidak ada anggaran di situ ya kan, karena jadi nggak ada pendanaan, kita hanya berproses untuk bagaimana menjadi besar nanti ke depannya, karena dari sinilah kita belajar ibaratnya berpolitik praktis jatuhnya. Jadi mulailah bentur-benturan kan, ya ibaratnya di ruang itu aja kita bentur-benturan, ibaratnya sampaikan segala tujuan kita untuk menjadi ketua,
Nah, setelah itu biar ibaratnya anggota-anggota yang lain memilih. Ternyata mereka memilih saya dan saya merasa diemban ibaratnya memegang amanah untuk menjadi ketua IMM Kota Batam periode 2021-2022. Terkait kembali lagi pembahasan terkait pelantikan yang luar biasa, saya bilang karena itu adalah rekor pertama yang menjadi acuan bagi teman-teman periode berikutnya nanti. Karena hadir pada saat pelantikan itu wali kota Batam langsung, itu memang mantap, luar biasa sekali ya, karena kita akui mendatangkan wali kota itu tak sembarangan, apalagi kita memakai waktu dia itu, wah ini sudah ibarat dianggap spesial kita ini kalau dia datang ke acara kita. Dan alhamdulillah ketika itu berproses kita itu untuk maju ibaratnya menghadap ke dia itu kita harus lewat protokolernya. Jadi protokolernya sempatlah kita ibaratnya memohon agar Pak Wali datang di acara kita, dan sekaligus ibarat sampailah di situ kan, beliau langsung berkata, baiklah nanti saya sampaikan ke Pak Wali untuk hadir di acara. Bagaimana terkait acara dan ruangan, ibarat dia menanyakan tempat. Kita sempat bingung di mana ingin kita buat. Ternyata Pak, kita ingin membuat di aula PIH hotelnya, dan ternyata kita berbincang setuju. Pak Wali Kota siap mendanai acara itu. Jadi kita sangat ibarat terinspirasi karena ada support dari pemerintah ke Ikatan Mahasiswa Madrid. Berarti bukan karena hal ini mereka support kita tidak bisa ibarat kita pro ke mereka, tidak. Berarti ini hanya ibarat support mereka dan kita bisa memilah agar tidak bisa diklaim mereka bahwa ketika mereka mensponsori kita tidak bisa berbuat aksi yang ibaratnya mengkritik, lebih tepatnya. Kita tetap akan mengkritik pemerintah. Karena kalau pelantikan dia tetap pelantikan, karena IMM itu bersifatnya individu dan independen, ibaratnya tidak ada berbau politik, ibaratnya bukan ibarat lagi sebenarnya, memang tidak ada berbau politik dalam hal apapun, ibaratnya pro ke pemerintah tidak. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah sepenuhnya mensupport kegiatan pelantikan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa periode 2001-2022. Oke, baik. Jadi tadi sampaikan bahwa ya namanya segala sesuatu itu kan butuh proses. Siap. Kemudian tadi disampaikan juga tentang mengadu argumen ketika kedua calon ini mengadu argumen di depan publik, maksudnya di depan kader-kader yang lain lah, begitu, seperti itu. Jadi yang jelas kalau ketika kita menyampaikan atau berdebat, yang jelas kan kita mengeluarkan visi misi. Visi misinya ini seperti apa kalau untuk sudah menjadi ketua nih? Sebenarnya kemarin itu saya coba berkaca kembali ibarat ke periode lalu dan periode sebelumnya. Apa sih kelemahan-kelemahan pimpinan cabang yang saat ini menjadi problem atau masalah di ikatan ini? Jadi saya coba mengangkat 3 poin. Yang pertama itu masalah administrasi. Ketika itu administrasi kita kacau, ibaratnya kita tidak selalu menggunakan ADART, kita hanya sesuka hati jatuhnya, ibaratnya karena kita selalu mengkondisikan daerah kita yang katanya pekerja, ibarat mahasiswa, kita tidak bisa gunakan itu. ADART tetap ADART. Jadi ketika poin itu saya sampaikan, mungkin teman-teman ibaratnya terpacu juga, oh betul juga ibaratnya mungkin visi misi saya ketika saya sampaikan di podium itu. Dan yang kedua itu masalah pengembangan komisariat, ibaratnya hari ini kita basis kita memang IMM adalah mencetak kader, Bang. Jadi bagaimana kita memiliki kader di setiap kampus-kampus di Kota Batam. Jadi ketika itu saya berpikir kembali, ini cocok untuk diambil dan untuk disampaikan ibaratnya di hadapan teman-teman yang memiliki hak suara, dan mereka percaya bahwa ketika saya sampaikan itu, dan mereka yakin bahwa ketika saya naik maka saya bisa melakukan ibaratnya, bukan ibarat lagi, saya terlalu banyak menggunakan ibarat, Bang, jadi kalimatnya rancu kan. Jadi mereka percaya bahwa saya bisa membangun komisariat di setiap kampus, dan kita telah memetakannya juga sesuai dengan database IMM periode sekarang 2021-2022 telah mentargetkan Universitas Kota Batam atau Uniba, Universitas Terbuka dan Stikes Mitra Bunda dan beberapa kampus lainnya untuk
segera didirikan komisariat karena kita sudah memiliki kader-kader situ. Jadi tinggal hanya mendirikan komisariatnya agar mereka bisa ibaratnya berproses di kampusnya masing-masing. Karena dengan berproses maka mereka akan tahu sebenarnya bagaimana lingkup berorganisasi itu. Nah, mungkin itu dulu. Oke, baik. Siap. Jadi tujuan IMM ke depan sudah dijelaskan juga sedikit banyaknya. Bagaimana ketika kita berorganisasi memang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya, betul sekali. Kemudian kalau menurut saya ya namanya juga di suatu wilayah itu akan mengikuti perkembangan yang ada. Iya, betul. Walaupun kita berorganisasi dengan perkembangan daerahnya itu kan memang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Ya, betul. Namun tidak menutup kemungkinan kita ini atau setiap planning ini kan tidak 100% kita bisa jalankan sendiri tanpa ada kekompakan. Benar. Tanpa ada kekompakan dan kerjasama di antara pengurus yang lain. Betul. Jadi memang itu tujuannya kan bagus juga sih. Intinya saling komunikasi ini biar setiap kegiatan itu bisa terhandle dengan baik. Benar. Ya, namanya juga kita berorganisasi, apalagi bukan organisasi abal-abal ya. Kalau di IMM ini menurut saya salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia. Ya bukan hanya di Indonesia saja ya. Benar. Bahkan mungkin di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada, dan mungkin di negara-negara lain ada juga. Karena setiap kader di Muhammadiyah, setiap mahasiswa yang sudah beranjak berkuliah di Muhammadiyah pasti akan dikader gitu kan. Benar. Jadi memang segala sesuatu itu kan butuh proses. Benar. Apalagi Bang Hotma ini juga kemarin baru selesai pelantikan dan menjadi ketua terpilih, sekarang sudah jadi ketua IMM Batam. Ya harapan saya sebagai hostnya ya siap. Kita ibarat membawa kapal nih. Iya, kapal. Ketika kapal itu oleng, maka ketika pengemudinya itu lalai, maka kapal itu pasti akan oleng ketika dihantam badai, ombak dan lain sebagainya. Tapi kalau pengemudinya itu memang selalu fokus, selalu teliti, selalu menjaga, maka kapal itu akan berlayar dengan sempurna. Maksudnya berlayar dengan baik lah sampai ke tujuannya. Siap. Jadi karena di IMM ini saya lihat bahwa IMM itu punya tujuan. Benar. Tujuannya adalah Muhammadiyah gitu kan. Iya. Karena background ibarat Muhammadiyah itu bapaknya, orang tuanya, IMM itulah anak-anaknya gitu. Jadi ini sekedar kita berbahas tentang IMM dulu, karena di Muhammadiyah itu sendiri ya ini yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu ya, karena di Muhammadiyah sendiri itu punya banyak anak ya, anak. Ya mulai dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Pelajar Muhammadiyah. Apalagi itu ada Tapak Suci juga, Nasihatul Aisyah, banyak memang. Dan berkembang di mana-mana gitu. Jadi benar sekali. Apalagi sebagai IMM, sebagai kader IMM ya, apalagi sekarang Bang Hotma sudah jadi ketua. Siap. Menjalinlah hubungan antara anak-anaknya Muhammadiyah itu yang di berbagai macam elemen organisasi di bawah Muhammadiyah. Benar. Jadi kerjasama itu bukan kita kerjasama, bukan gitu juga sebenarnya. Siap. Intinya kita membangun komunikasi yang baik sehingga ketika ada sesuatu kegiatan itu bisa kerja sama-sama gitu, kerja bareng. Jadi jangan bilang oh dia saya nggak boleh, karena kita sama-sama anak gitu, anak dari Muhammadiyah itu sendiri. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu kan untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah. Benar. Mungkin itu yang saya tahu ya, yang lain mungkin Bang Hotma sebagai ketua mungkin lebih tahu lagi gitu kan. Kalau saya ini kan sekedar mengundang Bang Hotma
Karena kebetulan kemarin terpilih jadi ketua, dilantik, dan sekarang ini adalah langkah pertama untuk berlayar. Menuju 2022 nanti. Apakah dalam pelayarannya itu oleng atau mulus saja langsung ke tujuan. Gitu. Jadi mungkin itu saja. Inilah ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Batam. Jadi teman-teman di rumah atau teman-teman yang berkuliah bisa mau bergabung juga bisa menghubungi ya, bagi teman-teman yang di Batam ya, di Batam silakan bisa hubungi Bang Hotma. Atau karena di Batam sini sendiri itu ada beberapa PK yang sudah berjalan ya, Stikom, Universitas Ibnu Sina, mana lagi ya? Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam, Mahat, satu lagi Mahat. Stit ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Lebih banyak lagi nanti bisa langsung datang atau berjumpa dengan beliau biar bisa ngobrol lebih lanjut. Mungkin apa yang telah disampaikan sebagai motivasi juga buat kita bahwa kita kuliah untuk menambah bumbunya, maka kita berorganisasi. Saya ada pesan juga karena seperti yang Bang Hasan. Ya itu nanti ada closing statement. Closing statement. Biar nanti lebih memberikan motivasi kepada orang. Ya, bukan hanya satu organisasi di kemahasiswaan ini kan banyak organisasi. Kita tidak memaksakan untuk memilih satu organisasi, tapi bagaimana kalian ya teman-teman, adik-adik yang bisa berorganisasi dengan baik sehingga bisa menambah wawasan ilmu ya, bukan hanya di IMM saja, di organisasi kemahasiswaan manapun tetap kalau bisa bergabung sehingga ilmu yang kita dapat di luar bisa kita terapkan di kampus, dan ilmu yang kita dapat di kampus bisa kita terapkan di luar. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman, kita kembali ke narasumber kita. Untuk closing statement. Silakan. Baiklah, mungkin dalam hal closing statement ini saya ada kalimat yang mungkin teman-teman penonton ini bisa ibarat pikirkan lalu renungkan. Janganlah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Teman-teman mungkin taunya kupu-kupu itu binatang yang terbang. Tidak, pada prinsipnya begini, kuliah pulang nggak ada. Jadi sebenarnya ketika teman-teman hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibarat hal-hal spesial yang berada di ikatan mahasiswa itu. Apa sih sebenarnya mahasiswa itu? Jadi ketika teman-teman berikut organisasi, maka teman-teman akan tahu step by step bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menggerakkan orang, bagaimana cara yang lain-lain. Karena banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari. Mungkin hal kecilnya bisa berdiri di depan podium. Wah, itu sudah sangat luar biasa teman-teman jika sudah berani berdiri di depan podium. Mungkin saya bisa mengajak teman-teman dari podcast Abang Da kami ini, Alila Channel, untuk bergabung khususnya di mahasiswa Kota Batam ya. Tergantung siapa saja mahasiswa yang menonton video ini dapat bergabung ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah agar mengenal lebih jauh tentang arti mahasiswa itu sendiri. Karena kita adalah mahasiswa adalah penyambung lidah dari masyarakat. Sebagaimana itulah yang terjadi sebelum, jika teman-teman tahu, saya kembalikan lagi, sebelum Orde Baru menjadi reformasi, ada proses mahasiswa yang bergerak di situ. Bagaimana Orde Baru menuju reformasi. Jadi ketika itu mahasiswa bergerak habis-habisan, yang dimana saat itu Pak Soeharto adalah presiden yang ibaratnya hanya berindependen sendiri. Ibaratnya ketika apa yang dikatakan dia, itulah kebijakan yang terjadi di negara. Dan banyak mahasiswa dan masyarakat lainnya tidak bisa memberi pendapat. Ketika pendapat Anda dihalang, maka hancurlah negara. Tapi ketika itu mahasiswa bergerak untuk membasmi masa Orde Baru menuju reformasi. Mungkin teman-teman bisa melihat kasus ini di tahun 99 dan 98, buka di YouTube dan lihat bagaimana story mahasiswa. Mungkin itu saja Bang, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih. Itulah closing statement dari Bang Hotma. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata yang salah.
baik ucapan kami, perbuatan kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari Adila Channel. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.